Iya, silakan masuk. Boleh duduk sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk. Apa kamu udah merasa nyaman duduk di situ? Udah. Oke. Oke, karena kamu udah nyaman duduknya, Ya. kamu boleh perkenalkan diri kamu dulu. Oke, nama aku Azhara Saputri. Aku mahasiswa di Universitas Lampung, Oke, jadi terus kamu sekarang semester berapa nih? semester 4. Oh, lagi Lagi semester semester 4. 4. Terus kamu biasa dipanggil siapa sih? Aku biasa dipanggil di rumah Ara. Ara. Iya. Oke. Ara di sini ngekos kan? Iya, ngekos, Kak. Terus sendiri. Terus biasanya kalau ke kampus gimana? Bawa motor atau gimana? Kalau ke kampus aku biasanya kalau dulu ya aku pas masih ada pacar aku, kadang aku dijemput sama pacar aku berangkatnya bareng. Terus kadang juga aku jalan, ada temen di sini kosannya deket. Terus juga kadang naik ojek, kalau udah mepet banget itu naik ojek sih, Kak. Oke, terus kalau pertemanan kamu di kampus itu gimana sih sebenarnya? Oh iya, kalau pertemanan aku sejauh ini ya baik-baik aja sih, Kak. Tapi kadang ya namanya temen ya, kadang nggak bisa dipercaya. Ya bener sih, anjir loh. Ya apa kayak pertemanannya? Ya udah baik, aku juga ada ada Oh, iya. teman yang dekat. Ih. Jadi aku di kampus itu ada teman, kan aku udah semester 4 ini ya. Jadi aku udah lumayan kenal banyak teman di kelas atau di angkatan aku itu juga lumayan banyak kenalan gitu. Kalau di kelas aku ada temen itu berempat, Kak. Emang kosan kamu dari kosan ke kampus kamu itu dekat kok, jalan gitu? Kalau dari kosan ke kampus itu lumayan lah ya kalau jalan, tapi bisa lewat dalam juga kan di sini kan kayak banyak orang-orang yang ngekos, jadi kadang ya jalan juga ada ramean gitu kalau berangkat. Sekitar 15 menitan lah mungkin sampai 20 menitan kalau jalan dari kos aku. Lumayan ya berarti ya. Aku juga nggak berani kalau jalan sendiri, jadi aku jalannya sama teman. Kadang kalau teman yang nggak ada ya aku naik ojek. Terus teman-teman organisasi kamu tuh gimana sih? Asik-asik nggak, atau emang nih ada nih beberapa orang yang kurang nih menurut kamu gitu? Iya. Kalau temennya itu di organisasi pasti ada aja ya, Kak, yang kayak kurang menurut aku. Tapi ya gimana kitanya aja, kita tetap berteman dan kita nggak nyari musuh juga, tapi kita nyari teman gitu di situ. Gitu sih, Kak. Dan sejauh Jadi kamu jurusan apa? aku jurusan ilmu komunikasi, Kak. Oh, ilmu komunikasi. Ya. Oke. Kan kamu udah perkenalan nih. Iya. Gantian ya, aku perkenalan. Kenalin, nama aku Anissa Zafira. Aku mahasiswa Iya, Universitas Lampung Bimbingan. Aku mahasiswa Universitas Lampung, jurusan bimbingan konseling, semester 6. Sebelumnya kamu udah pernah belum sih ngelakuin konseling kayak gini? Sebelumnya aku belum pernah, Kak. Tapi aku cuma tahu dari teman ke teman aja. Jadi ini pertama kali kamu Iya, ketemu betul. buat melakukan konseling? Hmm. Oke, jadi aku kasih tahu dulu ya. Iya, Kak. Ya, jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk memecahkan atau mengatasi suatu masalah yang ada pada konseli. Oke. Dan di konseling ini juga itu ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua yang kita bicarakan di dalam ruangan ini kamu tenang aja, nggak bakal keluar kemana-mana pembicaraan ini. Tenang aja, semua yang kamu ceritain bakal dijaga rahasianya sama aku, nggak bakal kemana-mana, nggak bakal bocor kemana-mana. Dan yang kedua ada asas keterbukaan,
dimana kamu harus terbuka keseluruhan tentang masalah kamu, ceritain semua masalah kamu, terbuka tentang masalah kamu apapun itu sama aku gitu. Gimana? Kamu udah paham sampai sini? Udah paham, Kak. Oke, Zahra, kan tadi kamu udah ngerti kan dan paham tentang konseling itu apa? Iya. Jadi kita di sini ada kontrak yang dimana pelaksanaan konseling ini dilakukan hanya 40-50 menit saja ya. Iya, oke, Kak. Dan karena waktunya terbatas, kita harus gunain waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gimana, kamu paham? Paham, Kak. Tujuan kamu datang ke sini atau masalah yang lagi kamu hadapin tuh apa sih? Iya, Kak, jadi aku kesini karena ada suatu masalah yang pengen aku selesain gitu, dan minta tolong bantuan kakak untuk bantu nyelesain. Oke, Jadi masalahnya apa? ya, jadi masalah aku tuh kan aku jadi ketua adalah di suatu organisasi gitu. Nah, jadi di suatu organisasi itu tuh lagi ada masalah gitu Kak di dalamnya. Dan ternyata dosen-dosen di jurusannya itu tuh kayak udah pada tahu gitu dengar tentang masalah di organisasi itu, dan dosennya tuh tahu aku kalau jadi ketua di organisasi itu. Jadi kayak nama aku tuh nama aku jadi kebawa-bawa gitu di organisasi itu, jadi jelek gitulah. Nah, Jadi begitu. iya. Pasti nggak enak banget ya rasanya. Iya. Terus emang sebenarnya intinya itu apa sih masalah dalam Prokja itu sendiri itu kenapa gitu? Jadi di dalam Prokja itu kan aku jadi diamanahin buat jadi ketua pelaksananya, dan kita tuh ada miskomunikasi antara panitia yang lainnya gitu. Jadi Prokja tersebut tidak berjalan dengan baik gitu Kak, dan itu udah sampai ke telinga dosen ternyata, dari mulut ke mulut gitu antar mahasiswa gitu mungkin atau gimana. Jadi aku di kelas itu jadi suka ditanyain gitu gimana tanggapannya, atau gimana sih buat nyelesain itu, tentang nama baik kamu kan udah jelek, jadi gimana gitu Kak. Jadi aku bingung buat nanggepinnya gimana. Iya, aku ngerti banget sih, pasti rasanya nggak enak banget kan, apalagi kalau masih sampai dosen gitu udah tahu gitu. Jadi buat aku tuh males buat ikut organisasi itu lagi gitu. Kalau ada prokja gitu, jadi aku males. Tapi kamu udah mikirin belum nggak sih kayak sebenarnya yang salah itu di sini siapa gitu, bukan yang salah di sini siapa, tapi kamu mikir nggak, jadi ini tuh intinya tuh masalahnya itu datang karena apa gitu, kamu udah mikir gitu belum sih? Udah cerita Sebenarnya pikiran itu datang karena mungkin ego kita masing-masing juga di dalam kepanitiaan itu, di dalam Prokja itu, karena ya kita semua kan juga udah kerja, udah lumayan capek juga, jadi itulah ada miskomunikasi gitu. Oh, jadi ini miskomunikasi. Iya. Tapi bukan kayak personal satu orang yang salah gitu kan, bukan. Jadi ini pure benar-benar kesalahan sesama anggota. Iya, sesama. Tetapi mungkin itu ya gara-gara kamu yang jadi ketua, jadi kamu yang aku selalu kebawa-bawa dalam Prokja itu masihan gitu. Ya, oke. Terus kita juga udah sempat evaluasi gitu-gitu di dalam Prokja itu, di dalam organisasi itu juga, tapi itu di luaran tuh masih aja gitu ada yang bahas-bahas gitu Kak. Tapi kamu udah mikirin belum sih gimana nih
eh, apa ya, dampak dari kalau misalnya kamu nggak ikut organisasi lagi, kamu malas ikut organisasi, kamu ada mikir nggak sih apa ya Iya, dampaknya bagi aku gitu? iya sebenarnya aku juga kayak bingung gitu sih Kak, kayak sebenarnya udah males juga buat ikut organisasi, tapi kan sayang juga ya buat ninggalinnya karena udah sejauh ini juga buat masuk di organisasi itu udah lumayan lama juga, jadi kayak masih bingung gitu Kak buat nanggepinnya itu gimana gitu. Nah, Apa aku mau keluar atau gimana gitu. karena masalah Prokja ini, eh, ada nggak sih dampaknya, atau kamu mikir dampaknya nggak sih di kehidupan kamu atau di keseharian kamu gitu? Iya, aku juga lumayan berdampak banget sih Kak dari masalah itu. Aku jadi kayak kuliah tuh juga terhambat gitu. Di dalam kelas gitu kayak kepikiran gitu masihan tentang masalah itu, dan juga buat nyelesain tugas-tugasnya itu kayak lumayan menunda-nunda gitu Kak. Jadi berpengaruh itu ya. Iya, berpengaruh banget lumayan. Jadi mengganggu aku banget gitu buat menjalani aktivitas-aktivitas yang biasanya aku kerjain waktu ini. Tapi kamu ada nggak pikiran atau eh, dampak yang positif nih dari kamu ini, dari masalah ini? Kamu ada nggak kayak belajar gitu atau Iya, apa? Coba iya kamu dampak pikirkan. dampak negatifnya yang tadi, dan aku juga ngambil dampak positifnya sih Kak. Kayak aku lebih berhati-hati dalam buat evaluasi panitia-panitianya, atau jangan sampai ada miskom lagi gitu buat nyelesain prokja itu, ngelaksanain prokja itu. Iya pokoknya itu sih Kak. Jadi kayak lebih hati-hati gitu buat. Oke, bagus banget sih sebenarnya kamu kalau misalnya udah ada pemikiran tentang dampak positifnya, nggak tentang yang negatif aja gitu. Kamu bisa belajar gitu dari pengalaman kamu ini Iya, gitu. tapi aku masih bingung Kak untuk nanggapin ke dosennya itu tuh gimana gitu, dan untuk mulihin lagi nama nama aku di kelas atau di Prokja, bukan di Prokja, di organisasi itu tuh gimana gitu. Oke, aku paham banget sih, rasanya pasti nggak enak ya. Iya, Apalagi karena sampai dosen juga. Menurut aku ya nggak apa-apa, kamu ini aja, kamu untuk sementara ini tuh nggak apa-apa kalau misalnya banyak yang nanya-nanya gitu ke kamu, banyak yang ini ke kamu, ya udah kamu nggak apa-apa kok, orang jadi pelajaran doang, iya. buat jadi Jadi pelajaran buat dianggapnya aku santai gitu iya. ya Kak, dibawanya santai. Nah, kamu jangan dibawa pikiran, jangan dimasukin ke hati gitu. Terus menerus. Karena kalau misalnya nanti kamu bawa pikiran, pasti yang kayak kamu bilang tadi kan, Iya, kamu keganggu kan banget kuliah buat kamu, ya. aktivitas yang lainnya. Nah, makanya itu mending kita bawa santai aja. Kamu eh, pikirin yang positifnya tadi aja untuk pelajaran kamu ke depannya, untuk jadi lebih baik, untuk Iya. bisa mengatur lagi lebih baik semuanya gitu sih. Iya, terus gimana kelanjutan kamu? Masih mau nggak buat keluar dari organisasi itu? Terus gimana nih? Kamu tetap mau, pemikiran kamu tuh tetap mau keluar atau udahlah aku berhenti aja nih, atau aku tetap lanjut, aku mau bisa lebih baik lagi gitu, gimana? Iya, jadi aku dengan kakak yang bilang tadi, nasihat-nasihat yang kakak udah omongin tadi, kayaknya aku berubah pikiran sih Kak, lumayan berubah pikiran untuk aku kayaknya tetap buat ngelanjutin itu, karena kalau aku keluar cuma gara-gara itu doang kayaknya nggak masuk akal gitu, dan nggak sebanding juga sama apa yang udah aku lakuin di
organisasi itu. Dan aku kan juga juga udah lumayan sering ikut kepanitiaan gitu-gitu, jadi udah lumayan banyak banget pengalamannya. Jadi mau berhenti di tengah jalan itu kayak lumayan berat juga dan gak masuk akal untuk tentang alasan yang tadi itu doang. Bagus sih kalau kamu misalnya udah ada pemikiran seperti itu gitu. Terus aku mau tanya juga nih ke kamu, banyak kan apa aja sih yang menurut kamu privilege yang kamu dapat dari organisasi ini? Oke. Jadi lumayan banyak pengalaman dan pembelajarannya juga sih Kak. Kayak aku udah banyak ikut kepanitiaan juga di situ, kayak jadi si acara, jadi PDD gitu. Kayak banyak juga belajar tentang ngedit-ngedit atau buat poster, template, apa pamflet gitu-gitu. Jadi udah kalau dan si Kestari juga kayak buat-buat undangan gitu, kayak mana cara apa nomor surat gitu-gitu sih Kak. Lumayan banyak banget buat ngajarin aku. Selain itu ada nggak sih yang lainnya gitu? Ya banyak pengalaman juga Kak, pengalaman seru kayak ikut-ikut kegiatan di luar ruangannya juga, kayak outbound atau kita kayak pengalaman seru juga Kak di luar di luar ruangannya, kayak aksi bela Palestina gitu. Sampai ada segitu ya? Iya, kayak kumpul-kumpul di bundaran. Terus juga kita ke panti asuhan buat ngasih sumbangan, open donasi juga. Sebelumnya kita kayak ada kegiatan open donasi sebelum ke panti asuhan itu. Dan terus lumayan banyak sih Kak pengalamannya, kayak sosialnya juga ada. Terus halal bihalal kita buka bersama, banyak juga yang lainnya, nggak cuma sosialnya doang, tapi kayak kekeluargaannya juga dapet banget gitu di organisasi itu. Gitu sih Kak. Tuh, setelah kamu pikir-pikir lagi ternyata banyak kan hal-hal baik, pengalaman, pelajaran gitu. Jadi ya jangan cuma masalah satu aja bikin kamu mau keluar dan kamu bakal kehilangan pengalaman-pengalaman pembelajaran itu gitu. Iya Kak, benar. Dengan apa yang udah Kakak omongin tadi, apa yang Kakak omongin ke aku tadi itu udah lumayan membuka pikiran aku, membuka mindset aku kalau dengan satu kesalahan itu nggak bisa. Kalau dengan satu kesalahan itu nggak bisa kita menentukan. Oh iya Kak, jadi sebenarnya itu juga ada dampak negatifnya juga Kak, yang lainnya dari organisasi itu. Iya. Emang dampak negatif dari organisasi ke diri kamu itu apa sih? Tapi apa sih emangnya dampak negatif dari organisasi ini ke diri kamu itu? Kenapa kamu diam? Jadi dari organisasi itu lumayan banyak juga Kak dampak negatifnya. Contohnya terus contohnya tuh kayak apa sih yang menurut kamu itu tuh dampak negatif buat diri kamu? Jadi itu kayak aku tuh susah bagi waktu gitu Kak antara organisasi dan kuliah. Waktu kuliah di kelas gitu atau ngerjain tugasnya gitu, aku lumayan susah buat bagi waktunya. Dan kegiatan aku di kosan juga, dan kebetulan kan aku ngekos ya Kak, jadi aku banyak juga hal-hal yang harus aku lakuin di kosan gitu, kayak bersih-bersih atau apa gitu. Itu sih Kak yang
buat aku jadi kepikiran dan berdampak banget buat aku. Dan yang aku bilang tadi, aku mau keluar aja dari masalah itu. Sebenarnya aku juga ada masalah lain itu. Masalah lain selain dari yang dampak negatif itu. Iya. Emang permasalahannya apa sih kalau aku boleh tahu? Ya itu tadi kak, yang aku kurang bisa bagi waktunya antara organisasi dan itu tadi, dan juga apa, dan juga oh iya, dan juga dari masalah itu tuh orang-orang yang bersangkutan itu, aku lumayan kayak apa ya, kurang serak lagi gitu buat temenan sama dia atau berinteraksi sama dia gitu, karena dia juga tuh gak minta maaf kak ke aku ataupun ke yang lainnya karena dampak tersebut. Jadi dia tuh kayak hilang gitu aja, kayak nggak mau tahu gitu tentang apa yang udah terjadi antara aku atau yang lainnya gitu di dalam prokja itu atau organisasi itu gitu kak. Oke, jadi kamu jadi tidak teguran gitu sama teman-teman Iya, kamu? aku udah lama dari masalah itu, aku nggak seteguran sama dia lagi. Itu nggak setegurannya itu cuma satu orang atau ada beberapa orang, dan beberapa orang tuh emang nggak seteguran juga gitu? Apa kamu sendiri nggak seteguran sama mereka? Beberapa orang itu juga nggak seteguran sih kak sama dia, karena ya udah tahu juga sifatnya tuh gimana gitu di dalam prokja itu yang kemarin. Jadi kayak yang lainnya itu juga kayak ikut-ikutan gitu kak. Kalau emang kayak gitu, tapi coba kamu pikirin hal lain yang baik atau tentang dia gitu, yang ada nih dampak baiknya gitu ke kamu. Ada nggak pemikiran kamu tentang dia tuh yang lain gitu, tidak karena masalah itu gitu? Iya sebenarnya dia juga di dalam ngelaksanain amanah-amanahnya sesuai dengan kepanitiaannya dia dapat apa itu juga lumayan baik sih kak. Cuman kita aja yang kemarin itu kurang komunikasi, miskomunikasi. Jadi karena masalah itu aja sih kak sebenarnya. Kalau untuk hal-hal positif lainnya nggak ada sih, ada ya banyak yang tadi itu kayak dia juga udah lumayan baik buat kerjain tugas-tugasnya gitu Kak. Tapi sebenarnya kalau pribadi dia ke kamu nih, ada masalah nggak sih, atau emang dia pribadinya ke kamu juga kurang menyenangkan, atau sebenarnya tuh enggak gitu? Iya, kalau sebelum dari permasalahan itu ya pribadi dia ke aku ya biasa aja sih, semuanya itu baik-baik aja. Jadi sikap dia ke aku itu sebelum dari masalah itu tuh ya biasa aja kak, semuanya tuh baik-baik aja gitu. Jadi karena masalah itu doang kita jadi kayak lumayan terpecah belah gitu. Berarti dia ini memang karena masalah itu aja ya, mungkin jadi permasalahannya itu cuma memang karena di proyek itu ya. Iya, Sebenarnya dia untuk baik ya. iya untuk orangnya, sifat orangnya. Terus masalah kamu tadi apa selain yang kamu itu? Kurang bisa manage waktu itu kak. Jadi karena aku kan lumayan aktif ya di organisasi itu sampai buat jadi ketua pelaksana prokja gitu-gitu kan, lumayan banyak juga prosesnya buat sampai di titik itu. Jadi itu tuh lumayan banyak ngorbanin waktu gitu loh kak. Jadi kayak tugas di kuliah itu juga lumayan
aku kadang nunda-nunda atau kadang tuh mepet deadline ngerjainnya, atau kayak telat beberapa menit atau beberapa jam itu buat ngumpulinnya tuh. Jadi lumayan banyak ngorbanin waktu dan yang lainnya juga, jadi berdampak banyak gitu. Dan di kosan juga kayak lumayan apa ya, kayak nggak sempet gitu kak buat beres-beres kosan karena kan pulangnya udah lumayan sore ya, dan itu juga kadang kalau ada tugas kan langsung ngerjain tugas gitu kak. Jadi Emang tugas di kampus kamu banyak juga ya? iya kak, kadang lumayan banyak sih, kadang juga ya enggak. Jadi waktu kamu organisasi itu kamu pulang tuh ra gimana? Larut malam tak atau memang memang kamu tuh di organisasi itu pulang malam atau gimana? Iya. Jadi di saat-saat tertentu aja kak, kalau pulang larut malam itu kayak kalau ada apa tuh kumpulan gitu, itu baru pulangnya malam. Jadi kalau ada kegiatan besoknya atau kegiatan apa yang harus didiskusiin itu baru pulangnya malam gitu kak. Tapi itu tuh pulang malam itu cuma kayak kamu ngobrol-ngobrol doang atau diskusi-diskusi biasa atau memang ada suatu pekerjaan yang kamu kerjain gitu? Iya, jadi ya kadang diskusi juga, ada diskusinya pasti, tapi juga kadang ya ada main-main, bercanda, kumpul-kumpul gitu, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran kan itu juga banyak dari jurusan-jurusan lain, jadi kayak sharing-sharing apa atau apa gitu. Dan juga ada juga kok yang dikerjain gitu kadang-kadang, tapi gitu kak. Oke, jadi menurut aku nih ya, kalau misalnya kamu ada pekerjaan di kampus, ada tugas dari kampus, misalnya banyak, kalau memang di organisasi kamu tuh kayak cuma hanya diskusi biasa atau mungkin mengerjakan sesuatu yang ya bisa di kosan nih gitu, nggak harus di situ. Mungkin kamu lebih baik gunakan waktu kamu untuk pulang ngerjain tugas gitu, terus kamu eh, ya mungkin ngobrol-ngobrolnya atau diskusinya di lain hari yang dimana kamu tuh nggak ada waktu luang, ada waktu luang, nggak ada tugas gitu sih kalau menurut aku. Iya kak. Iya sih kak, bener apa yang kakak bilangin tadi. Aku harus bisa membagi waktunya, kayak kadang kalau ada waktu kosong atau waktu luang baru kita sempetin ke situ, dan kita harus lebih memprioritaskan tugas-tugas dulu gitu ya Iya kak. betul. Jadi kamu harus memprioritaskan kuliah kamu dulu nih. Iya, kan Eh, organisasi cuma buat ngisi waktu luang, iya sampingan betul. pengalaman gitu. Jadi harus tahu mana yang harus diprioritasin, mana yang harus ntar dulu gitu lah, bisa di lain waktu. Iya. Jadi jangan sampai organisasi kamu ini bikin kamu lalai gitu sama tugas-tugas kamu, tugas-tugas di kampus. Karena sebenarnya kan kewajiban kamu kan di kampus itu ya, Iya. kuliah yang benar, bukan organisasi. Organisasi itu hanya penunjang kamu Iya. gitu. Iya kak, bener sama apa yang kakak bilang tadi. Nah iya kak, jadi dari situ juga aku kayak jarang buat main-main, kumpul sama temen-temen gitu. Jadi aku kadang kalau pulang kampus itu kan udah lumayan sore ya, jadi aku langsung ke sekret, kan itu juga gitu, pulang udah malam gitu, malam langsung nugas atau langsung tidur gitu. Besoknya kayak gitu lagi berulang-ulang kali, dan itu lumayan bosen juga ya, jenuh kalau dilakuin terus menerus gitu. Dan juga aku kan
eh, ada hubungan. Iya, jadi kan aku juga ada hubungan gitu sama pacar aku. Nah, jadi aku tuh kayak kurang ada waktu gitu Kak buat dia. Jadi kita tuh akhir-akhir ini tuh kayak komunikasinya tuh lumayan ya. Jadi kayak tugasnya tuh laprak gitu. Dan lumayan kayak kita tuh ada problem gitulah Kak, ya tentang ini sebenarnya kurang ada waktu satu sama lain gitu, kayak sama-sama ada kesibukan masing-masing gitu, kurang bisa bagi waktu sana sini kan. Tadi aku tugas aja kurang bisa bagi waktu apalagi sama pacar gitu kan. Sebenarnya kalau menurut aku memang sebenarnya kamu tuh harus ini sih ada refreshing juga kan, nggak melulu tentang organisasi, tugas kuliah gitu, nanti yang ada kamu stres atau kamu bosen gitu, malah bikin kamu nggak semangat untuk kuliah gitu. Kalau itu nanti masalahnya. Nah jadi menurut aku ya kamu harus bagi pinter-pinter itu sih bagi waktu, kalau enggak kamu organisasi ini kamu perkecil gitu waktunya, Aku lebih kurangin sering gitu ya ya Kak. lebih sering untuk nugas, atau terkadang kamu kosongin jadwal kamu organisasi, kamu bisa refreshing main sama teman-teman kamu atau sama pacar kamu kayak gitu. Iya, dan nugas juga kan nggak terlalu sering ya, tapi ada aja, dan deadline-nya juga lumayan mepet. Jadi organisasi itu bisa lah dikurangin, dan tugas juga kan nggak sering-sering gitu Kak. Iya, aku jadi bisa tahu sih, terbuka pikirannya tentang apa yang udah kakak omongin tadi. Ya bagus kalau misalnya kamu udah terbuka gitu pikirannya. Tapi karena organisasi ini kamu nggak ini kan, nggak bikin semangat kamu untuk kuliah juga jadi berkurang gitu, atau malah membuat semangat kamu untuk kuliah berkurang gimana? Nah, iya itu juga Kak, sempet kayak ngalamin kayak kurang semangat gitu buat kuliah, kayak berangkat pagi itu kayak males-malesan gitu Kak. Nggak tahu kenapa ya, masalahnya kayak nggak tahu, jenuh aja gitu, bosen kayak entah karena berangkatnya pagi atau emang karena dosennya yang nggak bikin semangat di kelas, atau karena jenuh aktivitasnya itu aja, kurang refreshing gitu mungkin, dan atau karena kurang motivasi juga, kurang kayak ada apa tuh, kayak semangat gitu loh, apa sih namanya. Motivasi belajar sistem. Iya. Nah, kayak ngerasa kurang support system juga gitu Kak. Kan tadi sama pacar kayak kurang ada bisa bagi waktu, kurang ada waktu satu sama lain gitu. Jadi kayak kurang ngobrol, dan kita tuh kayak ya udah gitu, kayak ngejalan aktivitas tuh kayak tanpa ngelibatin satu sama lain gitu. Ngerti banget sih. Mungkin kalau misalnya kamu bosen gitu ya sama situasi ini aja, kamu bisa tuh atau misalnya kamu ganti organisasi, kamu bisa ikutin organisasi. Jadi kan kamu sama teman-teman organisasi kamu yang itu kan udah nggak setogoran ya, udah nggak ini lagi kalau ketemu kan. Gimana kalau aku kasih kamu tugas, kamu boleh nggak kalau misalnya nanti ketemu teman kamu yang di organisasi yang nggak setegoran ini, kamu negor dia duluan gitu. Coba buat Cerita kamu nggak setegoran ya sama teman kamu yang di organisasi ini karena masalah itu. Nah, aku mau kasih kamu tugas. Boleh Kak. Oke. Boleh nggak
kamu kalau ketemu teman kamu yang bermasalah ini, kamu apa jadi coba buat negor duluan dia, bisa nggak? Kalau memang kamu belum bisa nih untuk negor hai atau halo gitu, kamu coba buat senyum aja dulu ke dia. Bisa nggak aku kasih tugas itu, kalau pokoknya beberapa hari ini atau pulang dari sini, kalau kamu ketemu dia, setidaknya kamu tersenyum dulu ke dia. Iya, Gimana? boleh sih Kak tugasnya, karena aku juga udah lumayan lama ya nggak teguran sama dia, kan jadi nggak enak juga. Yang awalnya baik-baik aja, jadi karena masalah itu kita jadi nggak seteguran gitu kan, nggak enak juga sama anggota-anggota yang lainnya gitu Kak. Boleh sih Kak itu tugasnya, ntar aku kabarin ke kakak ya gimana dia responnya. Oke, nanti kamu jangan lupa kabarin ke aku ya. Iya Kak. Jadi setelah kita udah 40 menit nih kita konseling ini, apa sih kesimpulan yang dapat kamu ambil gitu dari konseling kita ini? Iya, jadi aku lumayan bisa mengatasi masalah aku ini Kak. Yang tadi yang pertama kan aku ada masalah sama temen organisasi aku tadi, dan cara ngatasinya juga udah kakak kasih tugas yang tadi, dan itu akan aku jalanin. Terus yang kedua itu tentang aku memanage waktu. Tadi aku kurang bisa bagi waktu, dan nanti lain kali aku, bukan lain kali ya, tapi abi buat ngurangin waktu organisasi aku, dan aku harus lebih fokus sama tugas-tugas aku, dan juga fokus sama diri aku juga, jangan sampai stres atau beban karena mikirin ini juga. Dan yang ketiga itu karena motivasi tadi karena semangat kuliah tadi itu aku ingat-ingat lagi, karena orang tua juga yang buat kita jadi di sini, buat menggapai cita-cita. Ya yang tadi karena orang tua tadi motivasinya, dan juga aku berusaha buat cari teman baru mungkin ya, buat membangkitkan semangat aku lagi, dan cari suasana baru, refreshing untuk diri sendiri biar nggak jadi beban di diri sendiri. Gitu Kak, aku banyak ambil pelajaran sih Kak dari konseling kita kali ini. Oke, bagus banget kalau pemikiran kamu udah terbuka seperti itu. Iya, ada bagus kalau misalnya sudah terbuka ya pikirannya. Semoga tugas itu jangan lupa ya dikerjain di rumah. Iya. Terus tadi gue lupa loh. Oh iya, makasih udah kamu udah menjalani kegiatan konseling Iya. ini dengan baik. Ya udah Terus apa? Ya udah dia ya. Oke, waktu kita kan terbatas nih. Iya Kak. Sekarang udah habis ya Kak? Iya, udah 45 menit kita ngelakuin konseling. Jadi ini penutupan kita konseling. Terima kasih ya kamu udah mau cerita ke aku. Terima kasih kamu udah mau berbagi cerita ke aku. Iya Kak, terima kasih juga ya Kak udah bantuin ngatasin masalah aku. Iya, sama-sama. Jangan lupa tugasnya ya, yang aku bilang. Ntar aku kabarin kalau. Oke, kabarin aku ya. Iya Kak. Terus nanti kalau aku bingung juga dengan respon dia baik atau enggaknya, dan aku cara nanggepinnya gimana, aku bisa tanya ke kakak ya? Iya bisa, kita bisa lakuin konseling pertemuan keberapa, nanti kita atur jadwalnya lagi. Oke. Terima kasih ya Zahra. Iya, terima kasih juga Kak. Siapa tadi namanya? Aku izin pamit ya Kak. Oke Zahra, hati-hati di jalan ya. Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.